Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Sungguh hari yang penuh sukacita karena Tuhan karuniakan kepada kita rahmat yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama kita bergabung di dalam Bread of Life. Kita beribadah, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan pokok-pokok doa kita yang menyatakan hidup kita bergantung kepada kasih karunia Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau karuniakan kepada kami pada pagi hari ini ketika kami bangun satu hari yang baru, semangat yang baru, kesegaran yang baru dalam hidup kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Sobat The Messenger. Tuhan berkati kami semua dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita belajar teladan hidup dari kisah dari negeri Cina tentang kehidupan ayah dan anak. Bagaimana ayah ini dalam kehidupannya hari demi hari menjadi teladan bagi anak muda. Seorang ayah bernama Wang Kuang begitu mengasihi anaknya yang bernama Wang Xiang. Setiap hari sang ayah mengajarkan kepada anaknya satu sikap moral yang baik, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sang ayah bukan saja dia mengajarkan melalui perkataan kepada sang anak, tetapi juga melalui perbuatan tindakan setiap hari kepada sang anak. Wang Kuang sang ayah selalu menyiapkan makan bagi anaknya, memandikan ketika dia masih bayi dan masih kecil. Wang Kuang juga memberikan pakaian yang hangat di masa musim dingin, memberikan selimut ketika anaknya tidur pada malam hari supaya hangat, tidur dengan nyenyak, sehingga bangun dengan kekuatan yang baru. Sang ayah melindungi anaknya Wang Xiang dengan menyediakan makanan-makanan yang sehat, memberikan pertolongan ketika Wang Xiang tidak sanggup lagi mengerjakan apa yang sudah dilakukannya. Bahkan ketika situasi musim panas, sang ayah tidak segan-segan kemudian mengambil kipas, mengipas-ngipaskannya ke arah anaknya yang dikasihinya, sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, sang ayah meneladankan perbuatan yang baik kepada Wang Xiang. Pada saat Wang Xiang berusia 9 tahun, ibunya meninggal dunia. Ayahnya begitu terpukul. Dia depresi sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat demikian, melihat ayahnya depresi, ayahnya kemudian tidak dapat berbuat apa-apa, Wang Xiang yang masih berusia 9 tahun itu mau merawat ayahnya, mau melayani ayahnya tanpa
tanpa disuruh, dengan inisiatif, tanpa mengeluh, Wang Xiang melayani ayahnya yang depresi berat. Pada saat musim panas, Wang Xiang mengambil kipas dan mengipas-kipaskannya ke arah ayahnya supaya ada kesejukan. Demikian pada malam hari, supaya ayahnya dapat tidur dengan nyenyak. Bahkan Wang Xiang berjaga-jaga agar ayahnya tidak digigit oleh nyamuk. Mengusirnya dengan mengipas-kipas kipas yang dia bawa. Ketika ayahnya sudah tidur nyenyak, Wang Xiang mengoleskan minyak ke tubuh sang ayah supaya tidak digigit nyamuk. Pada musim dingin, Wang Xiang memberikan pakaian hangat kepada ayahnya. Bahkan memberikan selimut ketika ayahnya sedang tidur agar dapat merasakan kehangatan tidur dengan nyenyak. Semua dilakukan karena kasihnya kepada sang ayah. Setiap hari Wang Xiang memasak dan menyiapkan makan ayahnya, melayani segala sesuatu sehingga ayahnya yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang depresi ini, keadaannya tetap baik dan sehat. Wang Xiang melakukan segala sesuatu apa yang sudah dilakukan ayahnya kepada dia. Wang Xiang melakukan segala sesuatu kepada ayahnya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, diteladankan oleh ayahnya. Wang Xiang berinisiatif untuk merawat ayahnya tanpa disuruh, tanpa mengeluh. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Wang Xiang masih anak-anak, berusia 9 tahun. Di mana pada saat itu, tentu anak-anak lebih suka bermain. Tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada ayahnya, tidak peduli kepada ibunya. Yang ada di pikirannya adalah melakukan hal yang menyenangkan hati, menyukakan hati. Tapi Wang Xiang, dia melihat teladan dari ayahnya yang sudah mengajarkan kepada dirinya. Wang Xiang tidak memilih untuk bermain dengan sahabat-sahabatnya, tapi merawat ayahnya yang depresi. Bahkan ketika diejek, diolok oleh teman yang lain, bahkan tetangganya, tetapi Wang Xiang tetap mengasihi dan melayani dengan tekun sang ayah. Berita akan kebaikan seorang anak yang merawat ayahnya yang sedang sakit. Berita tentang kasih seorang anak kecil yang merawati, yang melayani ayahnya yang tidak dapat melakukan apa-apa, didengar oleh raja. Setelah sang ayah sembuh, raja mengundang Wang Kuang sang ayah dan Wang Xiang sang anak untuk datang ke istana dan memberikan jabatan kepada mereka. Ketika Wang Xiang sudah beranjak remaja menjelang dewasa, untuk mereka berdua mengajarkan kepada masyarakat kerajaan Cina pada saat itu bagaimana hidup
memiliki moral yang baik, bagaimana hidup menghormati orang tua dengan benar dan baik, sehingga negara Cina pada saat itu hari demi hari kehidupan masyarakatnya menjadi lebih damai, lebih sejahtera. Beberapa tahun kemudian, segala perbuatan pekerjaan Huangshan membuahkan hasil yang menyenangkan kepada kerajaan. Masyarakat hidupnya mulai tertib, penuh dengan kasih sayang, penghormatan kepada orang tua, punya moral yang baik, saling tolong menolong. Dan itu menyukakan hati raja. Semua yang dilakukan oleh Huangshan, kebijakan yang diambil oleh Huangshan adalah arahan, didikan, nasihat dari sang ayah Huang Kuang. Sang ayah sejak kecil hingga dewasa, dia tetap mendidik, mengajar anaknya kebenaran hidup yang menjadi pertolongan bagi banyak orang. Bagaimana hidup menghormati orang tua dengan baik dan benar. Dan itulah yang membawa keberhasilan di dalam kehidupan Huangshan. Sang ayah sudah menjadi teladan bagi anak muda, anaknya sendiri, Huangshan, dan juga semua anak-anak muda di dalam kerajaan Cina pada saat itu, untuk hidup menghormati orang tua dan perilaku yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kitab Amsal, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, baik orang tua, ayah, ibu, atau setiap kita semua, di mana ada anak-anak muda di sekitar kehidupan kita, untuk mengajar, mendidik mereka kebenaran firman Tuhan, jalan yang patut baginya, jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kasih, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang mengubahkan hidup manusia menjadi terang dunia bagi sesama. Inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan sebagai orang tua. Kita mengajarkan bukan saja dengan perkataan kita, tetapi juga teladan, perilaku, sikap, tindakan, tutur kata, sehingga mereka boleh melihat dan melakukan dengan baik dan benar. Tentu setiap kita sudah melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat The Messenger, ketika kita melihat seorang anak, kita seringkali mengatakan, wah, seperti papahnya, wah, seperti mamahnya. Bukan saja penampilan, rupa, wajah, perawakan, tetapi juga tindakan, perilaku, sikap dari anak itu. Ya, karena mereka melihat setiap hari apa yang dilakukan orang tua mereka. Dan demikian juga
ketika mereka keluar rumah, mereka akan melihat orang-orang dewasa lakukan apa ya, orang-orang tua lakukan apa ya, dan itulah yang kemudian mereka kerjakan, kita dilakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Nah, jika demikian, maka kita perlu menjaga sikap, perilaku, tindakan kita, sehingga anak-anak muda mereka boleh melihat dan kita menjadi teladan bagi anak-anak muda. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga sampai masa tua anak-anak muda ini itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Dia, yang taat dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ini tanggung jawab kita. Ini tugas kita. Setiap orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang-orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali melalui kisah hidup Huang Kuang dan Huang Xiang. Bagaimana setiap kami orang yang dewasa rohani, orang tua, kami hidup menjadi teladan bagi anak-anak muda. Bukan saja anak-anak kami sendiri, tetapi juga anak-anak kecil, anak-anak muda yang ada di sekitar kehidupan kami. Mereka melihat, mereka menyaksikan dan belajar apa yang kami lakukan. Ampuni apabila kami gagal menjadi teladan yang baik bagi mereka. Dan tolong kami mulai hari ini, Sobat The Messenger, kami mau menjadi teladan bagi anak-anak muda yang ada di sekitar lingkungan kami dengan hidup yang benar. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk Sobat Messenger dalam usaha pekerjaan kami, terlebih perjalanan-perjalanan yang akan kami tempuh. Engkau lindungi sehingga sampai dengan selamat ke tempat tujuan yang kami tuju, ataupun ketika kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati keluarga-keluarga Sobat The Messenger, baik di kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain, di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang penuh dengan tantangan kesulitan. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan khidmat, membuka jalan akan segala kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami, Engkau yang memberikan pemeliharaan, kesehatan, sukacita, bahkan mereka boleh melihat akan kehidupan yang baik dari setiap orang tua, baik ayah dan ibu ataupun kakek nenek, kakak ataupun orang-orang dewasa di sekitar mereka. Mereka melihat hal dan meneladankan yang baik, sehingga masa tua mereka pun mereka tetap memegang firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan mereka. Dan kami percaya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati kehidupannya. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa untuk dunia pendidikan di negara kami Indonesia, yang saat ini dalam masa pandemi banyak dilakukan secara daring. Tentu ada kelemahan, tentu ada kelebihan, tapi sungguh kami berdoa menyerahkan setiap pembelajaran yang dilakukan. Sungguh itu membekali semua anak-anak Indonesia satu pengetahuan dan juga karakter yang baik
yang luhur, yang mulia, yang berguna bagi masa depan anak-anak Indonesia. Mereka hidup di dalam tradisi saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu di tengah keberagaman negara kami Indonesia ini. Kami berdoa, biarlah anak-anak Indonesia generasi demi generasi Tuhan pimpin, Tuhan tuntun menjadi generasi yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, menjadi teladan bagi anak-anak agar hidup mereka sampai tua menjadi anak yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hiduplah yang benar, hiduplah yang baik, hiduplah takut akan Tuhan, dan kita akan menjadi teladan bagi anak-anak muda agar sampai masa tua mereka hidup benar dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.